Video ini direkam pada tanggal 31 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham PGAS. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024. Di luar saham PGAS ini, saya sudah bikin bocoran 3 saham like invest. Berstatus like invest karena 3 sahamnya yang saya bocorin memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga ya bocoran 3 saham like investnya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti aja. Selesai nonton video ngitungin valuasinya saham PGAS ini. Kita kembali ke Excel. Tadi saya bilang saya ngitung valuasinya suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Apa itu dividen gitu ya. Jadi gini, si PGAS ini kan perusahaan gas negara ya. Sektornya sektor gas lah ya, komoditas ya. Nah dia kan perusahaan dong ya kan, jalanin bisnis, jual-jualan gitu, jual-jualan gas dan turunan bisnis lainnya. Terus kan dia dapat untung. Nah pas lagi dapat untung itu dia bagiin nggak ke para investornya, ke para pemegang sahamnya dia bagiin apa enggak? Karena nggak semua saham di bursa itu bagiin, cuman sekitar 35% yang bagiin ya, yang bagiin keuntungannya yang bagiin sebagian keuntungannya ke para investornya, ke para pemegang sahamnya. Contoh ya, di 2019 dia punya keuntungan Rp39 per lembar saham. Dari 39 dia bagiin 42. Nah ini kalau ibaratnya di bola offside ya. Cuman 39 dia bagiin 42. Nah 42 ini 107%-nya dari 39. 107% ini disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya itu ngomongin DPR. Kita lanjutin studi case-nya ya. 2019 dia DPR-nya 107%. 2020, nah dia rugi nih, bahkan minus. Dia nggak bikin DPR sama sekali, DPR-nya 0%. Wajar? Wajar. Perusahaan sehat menurut saya pribadi kayak gitu. Jadi ketika dia punya keuntungan dia bagiin, ketika dia lagi rugi ya jangan maksain bagiin, duit dari mana gitu ya. 2021 DPR-nya 70%, 2022 DPR-nya 67%. Nah, oke. Saya harap Anda sampai sini udah paham nih apa itu dividen, apa itu DPR. Nah, sekarang untuk kita bisa dapat kisaran murah, wajar, dan mahal PGAS ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1. PR pertama, memproyeksikan labanya. Ini PR pertama. Yang PR kedua, memproyeksikan DPR-nya ketika dia ngebagiin laba yang sudah kita proyeksikan di PR pertama. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham PGAS ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda dan minta tolong ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you banget nih sebelumnya. Mari kita kerjakan PR pertama. Q1 ya, ke Q4 2023 nanti perubahannya berapa, itu PR kita. Itu tugas kita memproyeksikan itu nebak yang menggunakan data ya. Kalau cuma sekedar nebak ya itu namanya bukan proyeksi, itu namanya ya feeling gitu ya. Oke, di 2019 laba dia tuh Q1-nya ya, kuartal 1 itu 927 miliar. Terus Q4-nya labanya 93 M. Naik 1% doang. 2019 ya. Entah nih dia ngapain bisnisnya. Masa dari Q1 ke Q4 cuma naik 1% ya. Terus 2020 ya, pas pandemi, laba Q1-nya tuh 781 M. Ini turun banget ya. Jadi baru Q1-nya aja udah turun. Terus abis itu pandemi, turunlah dia sampai minus 3,7 T. Ya. Jadi dia karena di sini turun, jadi di sini memperburuk sebesar 578%. 2021 ya, labanya 897 M. Terus laba Q4-nya 4,3 T, naik 383%. Nah,
Ini kita lihat sebentarnya nih. 2019 dia bisnisnya entah ngapain gitu ya. Terus mungkin di 2019 dia membeli atau mengakuisisi atau ngapain gitu ya, yang kita nggak tahu ya. Atau di 2020 dia melakukan itu, kita nggak tahu. Dia yang tadi saya bilang mengakuisisi, menambah lini bisnis atau memperbesar bisnis yang ngeuntunginnya atau nyuntik mati bisnis yang nggak untungnya gitu ya. Entah ngapain, Anda cari tahu sendiri kalau Anda investor pegas. Anda cari tahu sendiri apa itu, entah di 2020 atau di 2019. Sehingga di 2021 laba Q1 ke Q4-nya tiba-tiba naik 383%. Ya, entah dia akuisisi bisnis A misalnya gitu ya. Dan itu berlanjut di 2022, Q1 ke Q4 naik 202%. Ya. Nah, ini enggak yang tadi tuh, entah dia ngakuisisi bisnis A atau dia nyuntik mati bisnis B gitu ya misalkan. Anda cari tahu sendiri. Nah, sekarang di 2023 berapa nih? Q1-nya 1,2, 1,3 T, Q4-nya berapa? Gitu ya. Dari 2022 ke 2023 sebenarnya secara tahunan dia berkurang nih ya. Turun 24%. Jadi bisa kita anggap ya, kalau kita mau cepet anggap, mungkin di sini puncaknya. Jadi di sini terpuruknya, terus 2021 mulai turn around ya, mulai mantul. Terus mantulnya cuma setahun, 2022 udah puncak. Di 2023 turun lagi. Itu kalau kita mau ngambil kesimpulan cepat gitu ya. Jadi anggap aja 2022 itu puncaknya. Anda anggap segitiga gitu ya. Di 2020 tuh paling bawah, terus mulai naik 2021, terus 2022 tuh udah puncaknya. 2023 dia udah mulai turun lagi. Kita anggap seperti itu dulu gitu ya. Oke. Terus kalau dari 2021 di sini naiknya 383%. Terus kita anggap tadi puncaknya 2022 udah turun ya. Jadi Q1 ke Q4 di 2021 naiknya sampai 383%. Di 2022 naiknya cuma 202%. Nah, 2023 kita anggap lagi aja, karena tadi udah mulai melandai ya, kita anggap lagi aja dia turun. Nah, sekarang turunnya tuh ke berapa gitu ya. Oke. Q1 tuh 1,3 T. Ya, Q4 berapa gitu ya. Kalau saya mikir Q4-nya akan cuman 900 M ya kayak di 2019, nggak mungkin dong. Masa mikirin target tahunan sebesar 900 miliar sedangkan di Q1-nya aja udah 1,3 T. Ya, nggak make sense. Nggak masuk akal, udah kelewat. Jadi laba tahunan dia ya udah kelewat dengan cuman 1 kuartal. Oke. Apalagi kalau pakai yang ini, itu juga nggak make sense. Masa sampai minus orang sekarang 1,3 T gitu ya. Bisa aja mungkin terjadi pandemi lagi terus jadi kayak gini lagi, bisa. Tapi kalau nggak ada pandemi kayaknya nggak make sense kalau kita nebak kuartal 4-nya minus 3,7 T lagi gitu ya. Nah, sekarang saya jadi mikirnya gini, ini 4,3 terus ini 5,1 lah. Saya anggap aja ini puncak ya. Jadi saya pengen bikin proyeksi 2023 tuh turun lagi gitu. Turun sampai di bawahnya 4,3 T deh gitu. Jadi saya memproyeksinya kalau ini turun, setidaknya kan turun nggak langsung jeblos, nggak langsung gitu ya. Setidaknya turun sampai 4,3 T. Itu proyeksi saya. Tapi untuk ngitung kali ini, saya pengen di bawah itu. Nah, jadi saya hitung dulu nih, kira-kira kalau mau ke 4,3 T itu berapa gitu ya, berapa persen naiknya. 300%. Oh, kalau 300% sama kayak 2022. Jangan 300%. 200%. Oh, 3,8 ini udah di bawahnya ini ya. Nah, ini kan 383, ini 202, turun gitu ya. Saya turunin lagi deh. Jadi jangan sampai 4,3, saya turunin lagi, katakanlah 150 deh. Atau mungkin 100 gitu ya. 150 deh, 150. Kenapa? Jadi 1 kuartal ya. Kenapa saya pakai angka ini? Pertama, anggaplah tren turunnya berlanjut. Jadi 383 terus ke 202 terus ke 150 ya. Jadi secara turun terus menurun, anggaplah seperti itu. Terus 3,2 T ini udah di bawah 4,3 ya. Jadi saya anggap ini masih masuk akal untuk tercapai. Dan yang ketiga, target tahunan di sini diproyeksikan di hitungan kita 3,2 T.
Sedangkan sekuartalnya aja udah 1,3 T. Jadi dengan analogi, masa sih mau ngumpulin 3,2 nggak kecapai, orang sekarang aja udah 1,3 satu kuartal. Berarti kan kalau 3,2 dikurang 2,3 ini kan sekitar sisa 2,1 T. Masa 2,1 T dalam 3 kuartal nggak kekejar sih gitu. Ini angka kenapa 3 alasan kenapa saya masukin 150% gitu ya. Oke, udah ya. Selesai sampai proyeksi labanya. Sekarang kita masuk ke proyeksi DPR-nya. Ini 2020 maklum dia nggak bagian karena minus ya. Di 2021 dia labanya Rp179 per lembar saham. Terus naik ke 2022 202, DPR-nya dari 70%. Ketika labanya naik ternyata DPR dia turun. Nah, sekarang dari 212 ke 133 ya dengan pakai proyeksi yang tadi. Berarti kan turun. Jadi kemungkinan menurut saya dia setidaknya dia bagian di 70%. Untuk keuntungan nanti 2023 nih yang terjadi, dia akan bagian di DPR-nya 70% ya. Kita masuk ke 70%. Nah, dengan dua proyeksi ini ya, proyeksi laba terus proyeksi DPR, jika beneran terjadi seperti ini, maka kisaran harga murahnya Pegas tuh ada di 931. Atau di harga sekarang saat video ini direkam 31 Mei 2023, di mana harga Pegas di 1430. Itu ke harga murahnya tuh udah kelewatan 35%. Udah kelewat nih. Dari harga murah loh ya. Sedangkan harga wajarnya ada di 1397 atau baru kelewat 2%. Jadi bisa dibilang Pegas nih sekarang nih, kalau beneran terjadi proyeksi yang barusan kita lakuin ya, proyeksinya DPR-nya 70% dan proyeksi labanya nanti Q1 ke Q4 2023 naiknya 150%, maka Pegas tuh sekarang tuh ada di harga wajar. Ya baru kelewat 2% lah. Dan harga mahalnya ada di 1.800 atau ada potensi naik 30%. Gitu kesimpulannya. Kalau seandainya, nah itu tadi wajar ya, misalkan ya Anda mikir ya wajarnya udah kelewat 2%, udah kelewat murah lagi, wajarnya juga. Ini kan dengan proyeksi ini, dua ini. Jikalau misalkan tiba-tiba labanya ternyata sama gitu, misalnya sama kayak 2022 gitu ya, 202%, maka untuk menuju harga wajarnya aja masih belum nyentuh, masih ada space, masih ada potensi naik 18% menuju ke harga wajarnya ya. Harga mahalnya ada di 2200 atau potensi naik 57%. Nah, untuk menentukan ini ya, kalau di saya sebagai yang ngitung di video ini, saya sih yakinnya di sekitar segini. Karena tadi setidaknya 150% tuh turun ya, persenannya turun. Terus dari 1,2 ke 3,2 tuh bisa gitu ya dalam setahun gitu ya. Terus juga ini 3,2 tuh udah di bawah 4,3 gitu. Jadi sekalipun turun 3,2 dibanding 4,3 menurut saya masuk akal. Tapi kalau Anda lebih ngedalamin Pegas lagi, Anda lebih tahu seluk-beluknya, Anda ngedalamin lagi, terus menurut Anda ini ada di 202 atau di angka berapapun yang di atas ini, maka bisa jadi harga wajarnya udah bukan cuma 1.300 tapi ya tadi Anda masukinnya berapa gitu. Oke, kesimpulannya Anda bisa dapat sendiri ya. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya ya, tulis kode sahamnya di komen ya. Saya kasih waktu 5 detik dan jangan lupa di enter ya, ntar nggak ke enter lagi. 1, 2, 3. Template Excel yang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET. Kalau Anda punya SNET, setidaknya dua manfaat ini nih yang Anda dapetin. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Langkahnya seperti yang Anda tonton barusan, 2 langkah doang. Proyeksiin laba Q1 ke Q4 ya, terus proyeksiin DPR-nya berapa. Dah, itu aja langkahnya. Terus Anda dapat murah, wajar, dan mahalnya suatu saham. Yang kedua, karena Anda bisa ngitung murah, wajar, mahal suatu saham, Anda tuh nggak gampang FOMO atau gampang kena fear. Karena ya tadi Anda tahu tuh kisaran murah, wajar, dan mahalnya suatu saham tuh ada di berapa gitu. Jadi Anda nggak gampang nggak gampang godek lah, nggak gampang goyang sama berita-berita atau kata-kata orang, chat-chat di grup dan segala macam.
Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi. Nah, SNET tadi kan penawaran berbayar. Sekarang saya mau ngingetin lagi penawaran gratisan saya. Yaitu saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Dan bocoran 3 saham layak invest ini gratis. Linknya saya taruh di deskripsi juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya atau mau ambil penawaran gratisan saya doang, silahkan sekarang juga sama-sama langsung menuju link yang saya taruh di deskripsi.